Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi taraini amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, sehingga Allah menetapkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah mengamalkan agama ini, istiqomah menjaga iman, menjaga Islam, menjaga akidah kita, sehingga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah akhir zaman ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama berbagi mutolaah lagi, kita ngaji lagi, karena prinsipnya adalah dulu waktu kita masih kecil, waktu saya masih kecil, masih sering mendengar ada puji-pujian di musola, di masjid, ya, ada puji-pujian Jawa, syair Jawa yang bunyinya begini: sholat ngaji nyambut gawe, sholat tondo yen islami, ngaji ngilangi bodoni, nyambut gawe nolak melarati, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Masih ingat ya? Mungkin kalau yang seusia saya, ya seumuran saya, masih teringat itu. Dulu di musola-musola, di masjid-masjid ada pujian-pujian seperti itu. Sholat tondo ini islami. Kalau kita mengaku diri kita sebagai orang muslim, maka kita tentu saja akan dengan senang hati untuk mendirikan sholat, mengerjakan sholat 5 waktu. Ngaji menghilangi bodoni. Sebenarnya bukan menghilangkan kebodohan, karena bodoh itu melekat pada diri kita sebagai makhluk, ya. Tapi intinya untuk mengurangi kebodohan kita, kejahilian kita. Kemudian nyambut gawe nolak melarati, sebagai syariat bahwa kita rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tapi kita punya kewajiban secara syariat untuk berikhtiar, untuk berusaha mencari rezeki, tentu saja dengan cara yang dihalalkan, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepada ngaji ilmu pentingnya ilmu. Jadi ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting sebelum kita beriman. Karena fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu merupakan syarat untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu seperti apa yang lebih utama? Ilmu apa yang paling afdol? Kita belajar mutolaah dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, dalam juz yang pertama pada halaman yang ke-8. Di sini ada sebuah riwayat hadis. Wakila ya Rasulullah, atau wakila ya Rasulullah. Wakila lantin ucapake opo ya Rasulullah, lafat ya Rasulullah. Kalau jadi fa'il ya. Kalau jadi fa'il berarti ya Rasulullah. Wakila ya Rasulullah, kalau ada ya nidaknya berarti wakila ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ayyul a'mali utawi ndi ngamal iku afdhalul utomo. Amal apa yang lebih utama ya Rasulullah? Ya, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Nabi, jawabane Nabi, al ilmu yaiku ilmu utawa ngaweruhi billahi kelawan Allah, kelawan kekuasaane Allah Azza wa Jalla. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ayul a'mali afdalu. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-ilmu billah, yaitu mengetahui tentang kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Fakila ayu
tegese utawi inti-inti apa al ilmu turi tukang ngersakake panjenengan. Maksudnya ilmu yang seperti apa ya Rasulullah? Sahabat kembali mempertanyakan itu kepada Rasulullah untuk mendapatkan penjelasan dari Rasulullah. Qala mongko ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu billahi subhanahu wa ta'ala. Al ilmu yaiku ngaweruhi bilai kelawan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang di situ untuk mengenal Allah. Siapa Allah? Sebagai Rabb, sebagai ilah, ya, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, yang menjamin rezeki kita, yang menjamin yang mentakdirkan usia kita, ya. Jadi mengenal tentang sifat-sifat Allah, Rahman, Rahim, ya, sifat Ar-Razzaq, sifat-sifat Allah yang mulia, ya. Kemudian fakila mongko den ucapake lahu maring jenabi apa nas'alu, lafat nas'alu nyuwun priksa kula utawa takon sapa ingsun anil amali saking amal. Kemudian kami bertanya lagi kepada Rasulullah tentang amal. Wajayabu anil ilmi. Kemudian Rasulullah menjawab tentang ilmu. Faqala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qalilal amali, stune sithike utawa kithike ngamal iku tetep yanfa'u manfaati apa qalilal amal. Tapi ma'al ilmi sartane ilmu billahi kelawan Allah taala. Jadi sesungguhnya sedikitnya amal itu tetap akan bermanfaat apabila disertai dengan ilmu atau mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa inna kasirul amali, lastune akeh ngamal iku layan faura bakal manfaati opo kasirul amal ma'al jahli sarta bodoh billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikitnya amal kalau disertai dengan mengenal Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan jauh lebih bermanfaat. Sedangkan banyaknya amal tidak disertai dengan ilmu, artinya ma'al jahli billah, disertai dengan kebodohan, tidak mengenal tentang Allah, siapa yang engkau sembah sebenarnya, kau beramal karena siapa, ya, li ajlillah atau li ajlinas, kau beramal karena manusia atau karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka waqala sallallahu alaihi wasallam, ya ba'asullahu subhanahu al ibadah yaumal qiyamati summa yab'asul ulama'a. Sungguhnya ya ba'asun nangeake sapa ingsun, ini ya ba'asun nangeake sapa Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti akan membangkitkan al ibadah ing pira-pira ahli ibadah. Allah akan membangkitkan abid orang-orang ahli ibadah yaumul qiyamati ing dalem suk dina kiamat. Pertama kali Allah akan membangkitkan orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian summa yab'asu nuli nangeake sapa Allah al ulama ing pira-pira ulama. Kemudian Allah membangunkan dari kubur, ya, para ulama. Sumayakulu, kemudian Allah mengatakan ya ma'asrul ulama, wahai para ulama, golongan para ulama, inni lam adha ilmi fikum. Sungguhnya ini ingsun iku lam adha orang nyelehake sapa ingsun ilmu ingsun fikum ing dalam sira kabeh. Ilali ilmi angin oleh ngawuri ingsun fikum lawan sira kabeh. Sungguhnya aku tidak memberikan ilmu kepada kalian kecuali ilmu yang aku yang semua yang ilmu aku berikan kepadamu aku ketahui semuanya. Walam adha ilmi fikum, dan aku tidak menempatkan lam adha orang nyelehake sapa ingsun ilmu ingsun fikum ing dalam sira kabeh la adabakum mongko yekti ora nyeksa sapa ingsun ing sira kabeh. Idhabu mongko budal sapa sira kabeh ai fil jannah, maka kalian masuklah ke surga. Faqad ghafartu mongko teman-teman ngapura sapa ingsun laku maring sira kabeh. Maka sesungguhnya aku Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini artinya keutamaan orang-orang alim, keutamaan tentang ilmu. Maka pentingnya ilmu. Maka tetaplah belajar dalam keadaan apapun, ojo ninggal ngaji. Jangan merasa pintar, jangan merasa alim, jangan merasa cukup dengan ilmu. Terus belajar, dan terus belajar. Jangan jauhi ulama, jangan jauhi para habaib, jangan jauhi majelis-majelis ilmu. Semoga Allah menyelamatkan kita dan Allah menetapkan kita menjadi orang alim dan anak keturunan kita, dan kita selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.